Tadi ada yang ketinggalan yaitu B3. B3 ini tentang sejarah kehidupan masa praksara. Kalau sekarang dilihat dari alatnya atau peninggalan atau kebudayaannya, mungkin akan disajikan beberapa peninggalan praksara. Misalkan di situ dolmen, sarkofagus, kemudian menhir. Kalian akan diminta untuk menjelaskan fungsinya mungkin, atau sekedar mengidentifikasi apakah itu dolmen, apakah itu patung, apakah itu arca. Kemungkinan akan seperti itu. Kemudian di masa pergerakan nasional, ini adalah awal mula sebelum kita kemudian berusaha untuk memerdekakan. Masih banyak yang ingat mungkin organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Kemudian setelah itu muncul berbagai macam organisasi lain, baik itu yang bergerak dalam bidang keagamaan atau nasionalis. Kemudian setelah itu kita tahu muncul berbagai macam partai, PNI, Masyumi, dengan tokoh-tokoh yang kemudian nanti akan menjadi punggawa-punggawa yang akan berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Oke, jangan sampai lupa 20 Mei Kebangkitan Nasional. Kemudian perbedaan perspektif antar kelompok di sekitar proklamasi, golongan tua versus golongan muda. Jadi golongan tua Soekarno dan kawan-kawan, dan golongan muda Bikana dan kawan-kawan itu mengalami perbedaan pendapat mengenai kapan sebaiknya proklamasi harus dilakukan. Nah, ini sepertinya akan keluar. Kemudian yang kita tahu peristiwa Rengas Dengklok. Terus kemudian masa demokrasi parlementer, kita sempat mengalami pemerintah yang sangat amat tidak stabil 1950-an sampai dengan 1959, sampai dengan dekret presiden dikeluarkan. Kita pernah beberapa kali pergantian kabinet. Pada waktu itu kita sistemnya adalah sistem parlementer, dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan biasanya kabinetnya dinamai oleh Perdana Menteri. Baca itu kelas 9. Kita sampai di C2 sekarang. Ini tentang sosiologi, masalah kependudukan dan upaya mengatasi. Mirip dengan yang di atas tadi, ini akan disajikan peta kepadatan penduduk, kemudian bagaimana caranya biar persebarannya merata. Pasti yang paling padat adalah di Pulau Jawa. Kalau mungkin disajikan peta di Pulau Jawa, yang gimana caranya biar nggak pada ke Jakarta semua. Kalau luar pulau berarti harus dilakukan transmigrasi. Kalau misalkan di Jakarta ya urbanisasinya di stop, di reurbanisasi, misalkan seperti itu. Kemudian perubahan sosial budaya, akulturasi, asimilasi, A plus B sama dengan kelas 9, pasti masih ingat. Kemudian ada discovery dan invention. Misalkan nanti akan diminta pengertiannya. Jangan lupa discovery itu adalah penemuan yang benar-benar baru, misalkan penemuan lampu pijar yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Kemudian inventionnya, misalkan sekarang kita tahu ada berbagai macam lampu yang basicnya ada di lampu pijar, itu adalah contoh invention. Jadi invention adalah discovery yang dikembangkan lagi. Ini definisi tambahan yang baru buat kelas 9. Oke. Kemudian itu tadi ada uraian, jadi sepertinya kemungkinan besar akan diminta untuk contoh untuk yang discovery sama invention atau perubahan sosial budaya, akulturasi, asimilasi, itu akan jadi uraian, jadi harus hati-hati, kalian harus bisa menjelaskan. Terus C3 ini sejarah peninggalan di masa praksara. Masa praksara itu lumayan luas, ada yang dari batu, zaman batu, kemudian ada yang logam, perunggu, dan emas. Itu masing-masing peninggalannya berbeda. Misalkan yang dari yang batu itu misalkan ada kapak genggam, kemudian alat-alat yang terbuat dari batu pasti ya, kubur batu, menhir, dolmen, sarkofagus tadi yang udah disebutin di depan. Kemudian yang pada zaman perundagian itu misalkan manik-manik, kemudian ada moko, nekara, seperti itu. Terus peristiwa pembebasan Irian Barat di kelas 9 ini ada hubungannya dengan Tri Komando Rakyat, gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kemudian kibarkan bendera merah putih, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Itu yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu untuk merebut
irian dari rencana Belanda untuk bikin negara boneka di sana. Kemudian ada pertempuran di Laut Aru, Arafuru, selatan Papua yang begitu terkenal yang menewaskan Komodo Yosudarso. Jangan sampai lupa. Terus kebijakan politik ekonomi pada masa kolonial. Nah, ini sepertinya mengenai tanam paksa. Tanam paksa meskipun banyak negatifnya, menyusahkan, berbagai macam pasalnya itu sangat merugikan rakyat kita pada waktu itu. Tapi ternyata ada hal positifnya. Hal positifnya misalkan kita jadi tahu bagaimana cara menanam bakau, kita tahu teknik-teknik pertanian yang baru yang sebelumnya kita nggak pernah ngerti. Itu adalah salah satu contoh hal positif yang dimungkinkan kita dapat saat kita melakukan tanam paksa. Oke, akhirnya yang terakhir C4 ini pelajarannya ekonomi. Ini berkaitan dengan tindakan dan kegiatan ekonomi. Ini ada di kelas 7 dan di kelas 8. Tindakan dan atau kegiatan ekonomi ini yang berkaitan dengan prinsip ekonomi. Jadi dilakukan manusia secara rasional, mendapatkan keuntungan, mengeluarkan pengorbanan sedikit. Mungkin akan ada hubungannya dengan pelaku ekonomi juga, produsen, distributor, dan konsumen. Kemudian uang dan lembaga keuangan ini sepertinya akan diminta untuk menyebutkan macam-macam uang, kartal, giral, ada yang dari kertas, logam, kemudian ada uang yang berbentuk tabungan, cek, giro, deposito, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah mengenai neraca perdagangan. Jadi tadi sebenarnya udah selesai, tapi ternyata memorinya habis. Jadi bagian yang terakhir tidak terekam sehingga harus diulangi. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini kemungkinan besar akan diberikan tabel ekspor impor seperti yang di soal yang di atas tadi. Ini apakah akan lebih banyak ekspornya yang artinya positif, atau lebih banyak impornya yang artinya negatif, atau nilai ekspor sama dengan nilai impor, berimbang. Kemudian di sini ada masyarakat ekonomi ASEAN atau ada yang menyingkat MEA. Itu di situ sepertinya akan diberikan tabel daftar anggota ASEAN atau kapan didirikan, kemudian siapa yang ikut mungkin sebagai perwakilan negara pendirinya, founding father-nya waktu itu di deklarasi Bangkok. Oke. Akhirnya selesai. Mantra sudah buat sesingkat mungkin, tapi ternyata masih panjang banget, banyak yang belum dijelaskan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa tanya lewat komen paantar.id atau langsung ketemu dengan Pak Antar di kantor di sekolah. Harapan Pak Antar kisi-kisi ini bisa membantu kalian untuk belajar lebih khusus, jadi bahannya tidak sebanyak dari yang kisi-kisi pertama. Semoga dengan dibuat video ini dengan segala macam kekurangannya, ya kalian terbantu lah, karena waktu kita tinggal dikit banget sebelum USBN, 2 minggu. Sorry untuk motor yang selalu muncul di video, ada hidup sama motor, kemudian ada anduk, tembok, motor segala macam. Video ini dibuat dengan banyak sekali kekurangan, tapi nggak mengurangi esensi dari isinya. Terima kasih sudah melihat. Thank you. See you later. Ini platnya kelihatan sensor, susah banget lihat layar atau lihat layar kamera. Pada kurun waktu antara 100 kita bisa berantakan sekali berkaitan dengan kameranya. Neraca perdagangan ini adalah perbandingan
Oke. Oke, mantan ngerti semua apa karena sekarang jam 2 pagi. Ternyata susah juga buat video. Oke, enough.